anggota kita. Saya tadi kasih kita tadi tadi. Maksudnya saya bilang tadi ada mesti ada yang masih kasih enggak. Apakah saya harus lapor kamu? Maksudnya ketukut ya. Apa saya harus lapor kamu? Seorang anggota BRIMOB dari Polres Buru Maluku ramai jadi sorotan usai aksinya saat membentak prajurit Babinsa TNI Angkatan Darat terekam dalam sebuah video. Rekaman itu pun menjadi viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan rekaman video, keduanya berdebat menyinggung soal koordinasi. Anggota TNI tersebut nampak hanya seorang diri, sementara anggota Polri lebih dari satu orang dan terlihat ada di sekeliling Babinsa tersebut. Atas viralnya video itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Polisi M. Rum Ohairat, dan Kapendam 16 Patimura, Kolonel Adi Prayoga mengaku kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman. Kejadian itu juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Bapak Kapolda Maluku juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Pangdam 16 Patimura dan kejadian itu hanyalah kesalahpahaman saja. Sudah diselesaikan kedua pihak, kata Kabid Humas Polda Maluku. Ohairat mengaku video adu mulut yang tersebar viral di media sosial tidak utuh dan hanyalah penggalan. Adu mulut terjadi karena adanya miskomunikasi. Senada dengan Ohairat, Kapendam 16 Patimura Adi Prayoga menambahkan, persoalan adu mulut tersebut sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kejadian itu hanya salah paham saja dan miskomunikasi antara anggota Babinsa dengan anggota BRIMOB. Tapi semuanya sudah berakhir dan sudah diselesaikan secara damai, terangnya. Polda Maluku sendiri saat ini tengah melaksanakan operasi penertiban terhadap penambang emas tanpa izin di kawasan tambang emas Gunung Botak Buru. Operasi penertiban terhadap para penambang ilegal tersebut dilakukan bersama tim terpadu yang meliputi TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Jadi operasi ini dilakukan oleh tim terpadu bersama TNI dan instansi terkait. Walaupun ada hambatan di lapangan, pasti diselesaikan dengan baik dan masing-masing kesatuan telah melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan, tambah Ohairat. Operasi penertiban dilakukan karena masyarakat kerap mengeluhkan seringnya terjadi tindakan kriminalitas di kawasan tambang. Masyarakat juga melaporkan kalau aktivitas tambang merusak lingkungan dan sudah beberapa kali terjadi kriminalitas yang meresahkan warga, kata Ohairat. Kami minta Jakarta, Mas Jokowi, monggo dengarkan suara kami. Pada hari ini tanggal 1 Februari tahun 2023, saya Sebi Sambo, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Sebuah unggahan di media sosial The TPNPB OPM News bersama dengan sejumlah akun pendukung lainnya menampilkan siaran pers yang disebut dari manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM 2023 di bawah pimpinan Terianus I. Konten yang diunggah 1 Februari lalu menampilkan suara dari juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom yang menyatakan bahwa menyikapi peristiwa yang terjadi terhadap kejadian 3 anggota polisi dan 1 prajurit TNI yang hanyut terbawa air di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, maka dirinya perlu menyampaikan sebagai bangsa Papua yang berjuang untuk Papua adalah suatu hal yang tidak main-main. Menurut Sebi Sambom, tanah Papua sepenuhnya milik bangsa Papua, bukan milik Indonesia. Pihaknya berupaya menyelamatkan tanah Papua dari penjajahan yang dilakukan
oleh Indonesia melalui sejumlah kebijakan hingga instruksi Presiden. Dalam rayuan maut sekaligus menakut-nakuti, Sebi Sambom memohon dengan sangat kepada Presiden Jokowi agar menghentikan pengiriman pasukan TNI ke Papua. Jika Indonesia main-main dengan bangsa Papua, maka musibah demi musibah dipastikan akan datang. Jika Indonesia bersifat keras kepala, maka lihat sendiri akibat yang akan terjadi. Di akhir pernyataannya, Sebi Sambom menyatakan bahwa Tuhan dan alam seisinya bersama bangsa Papua untuk merdeka. Bahwa musibah bisa menimpa siapa saja. Seperti yang menimpa beberapa petinggi TPN PB OPM Dugama, pimpinan Egyanus Kogoya, di mana 4 pentolan KKB, termasuk diantaranya Rambo Lokbere, yang merupakan tangan kanan Egyanus Kogoya, tewas hanyut di Kali Yuguru Kenyam pada 24 Agustus 2022 lalu. Di samping kehilangan 4 anggotanya, Egyanus Kogoya juga kehilangan beberapa pucuk senjata laras panjang. Tak hanya itu, 2 anggota KKB TPN PB OPM Intan Jaya yang merupakan anak Panglima KKB pada Kamis malam 27 Oktober 2022 tewas akibat longsor yang menimpanya. 2 anggota KKB yang tewas tersebut adalah Gulaga Waker dan Nus Waker. Kami bangsa Papua yang berjuang untuk Papua merdeka ini tidak main-main. Kami percaya kepada Tuhan, nenek moyang kami, bangsa Papua, dan juga kepada alam, dan juga kepada seluruh bangsa kami bahwa tanah Papua adalah sepenuhnya milik bangsa Papua, bukan Indonesia. Oleh karena itu kami berjuang untuk menyelamatkan karya ciptaan Tuhan di atas tanah kami, menyelamatkan umat Tuhan, rakyat bangsa Papua dari atas tanah kami. Karena di mana terjadi penjajahan, didawat moral ini dengan terang-terangan, pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan hak kami oleh orang Indonesia yang datang mengambil alih tanah-tanah kami melalui instruksi Presiden dan undang-undang apapun yang mereka lakukan di tanah Papua hanya bertujuan untuk memusnahkan bangsa Papua. Oleh karena itu doa kami, hati kami, kesedihan kami itu Tuhan ada dengar, orang moyang ada dengar, alam Papua ada dengar. Maka musibah demi musibah akan datang. Perjuangan kami didukung sepenuhnya oleh 3 kuasa, orang alam, orang Tuhan, dan orang moyang kami. Oleh karena itu, Anda sendara Indonesia tidak punya kekuatan hukum alam, hukum perang untuk lawan kami. Oleh karena itu kami minta Presiden Joko Widodo untuk segera hentikan pengiriman pasukan militer Anda ke tanah Papua. Karena kami belum deklarasikan perang terbuka, kami belum deklarasikan perang revolusi total. Karena kami punya hukum perang, kami punya budaya, kami punya Tuhan. Kami akan sampaikan, tolong berikan kami kekuatan untuk melawan Indonesia sepenuhnya. Itu kami belum lakukan. Yang perang di beberapa Kodam yang sudah dilaksanakan 6 wilayah itu namanya revolusi tahapan. Oleh karena itu kami minta Jakarta, Mas Jokowi, monggo dengarkan suara kami. Anda masih main-main dengan kami, musibah di mana-mana itu adalah orang bekerja, semua moyang bekerja, Tuhan bekerja untuk mendukung kami, untuk membunuh semua anggota teroris, yaitu TNI Polri yang datang mencoba untuk mengambil nyawa kami, punya rencana jahat terhadap kami. Kami pemilik negeri, itulah kuasa kami. Kami akan buktikan itu kepada dunia melalui revolusi total nanti. Kami belum revolusi total, catat baik Jakarta. Tolong sampaikan media-media di seluruh dunia. Ini adalah pernyataan resmi kami. Karena kami tidak punya waktu lagi untuk menulis banyak. Kita mengalami kesulitan dengan kendala-kendala cuaca buruk. Untuk internet tidak mendukung. Oleh karena itu ini sekalian mengumumkan pesan dari Manil Markas Pusat untuk segera dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Anda kepala batu, Anda akan lihat sendiri nanti. Kami juga pasukan TP juga siap bunuh
juga alat juga kami dukung kami untuk bunuh anggotamu.